Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Let's learn English again. Today, we're going to learn hortatory exposition. Selamat pagi para murid semua. Kita hari ini akan berfokus kepada pembelajaran tentang hortatory exposition. Karena keterbatasan waktu, saya hanya akan menjelaskan hal-hal yang penting-pentingnya saja. Hortatory exposition itu adalah suatu karangan yang di dalamnya penulis tidak hanya menyajikan ide atau pandangan akan suatu hal, tapi juga mempengaruhi isi pikiran pembaca. Isi utama dalam sebuah teks hortatory exposition adalah sebuah kalimat tesis, ide-ide pokok, dan ide-ide pendukung. Dan recommendation atau saran sang penulis tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan dan para pembaca diharapkan agar mengikuti saran sang penulis. Di sini bisa kita lihat the thesis statement. Kalimat tesis adalah kalimat yang memperkenalkan dan merangkum isi keseluruhan karangan. Kalimat tesis merupakan cara penulis dalam mengkomunikasikan topik yang sedang ia angkat. Kalimat tesis dapat dikatakan sebagai otak dari suatu karangan. Cara menulis sebuah kalimat tesis haruslah mengikuti aturan-aturan sebagai berikut ini. Pertama, kalimat tesis harus merupakan sebuah kalimat yang komplit. Ada subjek, ada verba, ada objek. Yang kedua, kalimat tesis harus bersifat unified, restricted, dan specific. Yang pertama, unified atau disatukan. Kalimat tesis tidak boleh dalam bentuk kalimat-kalimat majemuk, yaitu kalimat-kalimat dengan kata-kata and, but, so, yet, atau for. Ya, silakan bisa dibaca sendiri contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah restricted atau dibatasi. Ide sentral atau controlling ideas dalam thesis statement harus dibatasi dari suatu topik umum ke suatu topik yang bisa diuraikan. Nah, yang ketiga adalah specific atau diperinci. Bahasa yang dipakai dalam kalimat tesis jangan sampai tidak jelas dan tidak tepat, tapi harus diperinci. Berikutnya ada parts of the thesis statement atau bagian-bagian dari kalimat tesis berupa topik dan controlling ideas. Topik and controlling ideas seperti berikut ini kita lihat ya. Di sini ada dua kalimat tesis. Yang pertama, topiknya ada di awal sebagai subjek dari kalimat. Berikutnya di sini bisa kita lihat yang kalimat kedua adalah topiknya sebagai objek dari kalimat tersebut. Yang pertama, yang sebagai subjek dari kalimat adalah contoh pertama, Jakarta is not a good place to live in due to its insecurity and high cost of living. Ya, di sini bisa dikatakan topiknya adalah Jakarta, kemudian controlling ideas-nya adalah its insecurity dan high cost of living. Ada dua controlling ideas, ada CI1 dan CI2. Kemudian untuk yang kalimat tesis kedua di sini adalah productivity, creativity, and people's acceptance made Krisha legendary. Di sini topiknya adalah Krisha sebagai objek dari kalimat tersebut. Controlling ideas adalah CI1 and CI2, CI3, productivity, creativity, dan people's acceptance. Nah, catatan. Topik yang merupakan Jakarta atau Krisha di sini nantinya bisa diangkat menjadi judul. Controlling ideas di dalam contoh kalimat 1 dan 2 ini nantinya bisa menentukan jumlah isi paragraf isi. Nah, yang kedua, dalam kalimat nomor 1 di atas, judul esainya adalah Jakarta dengan 1 paragraf pembuka, 2 paragraf isi, dan 1 paragraf penutup. 1, 2, 1. Untuk yang bagian kalimat nomor 2, poin ketiga di sini dalam kalimat nomor 2 di atas, judul esainya adalah Krisha. Kemudian 1 paragraf pembuka,
Ada paragraf isi sebanyak 3 dan satu paragraf penutup 131. Kemudian topik itu adalah istilah lainnya topic sentence dan bisa pula topical sentence. Sekarang kita lihat ya para murid semua, pola the pattern of hortatory exposition. Seperti kita membuat baju, untuk teks pun juga ada polanya. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah the title yang paling atas ya. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat di sini ada paragraf pembuka, kemudian ada paragraf isi dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah bagian A ini, para murid sekalian. Paragraf isinya adalah yang bagian B dan paragraf penutup adalah bagian yang C. Bagian A ada dua bagian, A1 dan A2. Bagian yang B juga begitu, ada B1 dan B2. Kemudian bagian yang C ada C1 dan C2. Bisa kita lihat di sini rinciannya, penjelasannya. Ya, the title kita tidak bicara mengenai the title karena semua orang udah paham ya. Nah, bagian yang A adalah namanya introductory paragraph, paragraf pembuka. Terdiri dari dua bagian, A1 general statement atau background. Ini adalah latar belakang topik tulisan. Yang A2 adalah thesis statement, memperkenalkan dan mengatur pikiran utama atau topik. Kemudian bagian yang B adalah the body paragraph. Ini adalah isi tulisan yang sebenarnya. B1 adalah topik atau topical sentence. Ini adalah pikiran utama ya. Kemudian yang B2 adalah supporting details. Ini adalah pikiran penjelas. Ide pokok itu adalah PU, ide penjelas adalah yang PP ya. Yang bagian yang C di sini ada concluding paragraph, paragraf penutup. Terbagi menjadi CI, C1 dan C2. C1 recommendation, di sini merupakan saran atau ya sesuatu yang memang diinginkan oleh penulis untuk para pembaca lakukan, diberitahukan untuk atau kepada siapa saran tersebut. Nah, yang bagian kedua adalah final comments. Ini bersifat optional, ya fakultatif alias bisa dipakai, bisa pula tidak dipakai. Demikianlah the concluding paragraph di sini yang merupakan penutup dengan merangkum isi tulisan. Kemudian ada catatan di sini, thesis statement bisa di bagian akhir atau di bagian awal paragraf pembuka, tapi biasanya di bagian akhir. Pikiran utama atau ide pokok di awal paragraf disebut deduksi. Jika adanya di akhir disebut induksi. Di sini ada contoh dari teks. Sebetulnya ini bukan teks analytical exposition ya, ini seharusnya diganti. Saya salah tulis di sini ya. Di sini dengan kalimat tesis, instant noodles are famous in Indonesia due to their nice taste and low price. Di sini bisa kita lihat adalah topiknya adalah instant noodles, kemudian controlling ideas-nya adalah their nice taste. Yang pertama, CI kedua adalah low price. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini yang teks yang belum jadi seperti ini. Ya, nanti their nice taste ini akan dirubah menjadi kalimat sebagai topik sentence, kalimat topik menjadi their nice taste atau rasanya yang enak menjadi instant noodles are delicious. Jadi setelah dibuat kalimat tidak merubah arti. Kemudian nanti bisa kita lihat lagi di sini ada low price menjadi instant noodles are cheap. Ya, nanti bisa kalian baca seluruhnya catatannya yang lainnya. Ya, thank you. Terima kasih para murid semua.